Halo Fashionpreneur, welcome back to TBF Podcast bersama aku, Andrita Lenggogeni, Junior Fashion Consultant dari TBF. Kita kedatangan tamu spesial ya guys, salah satu hijab stylist dan director Khatiza. Halo. Halo. Nah, tapi sebelum itu aku mau bacain breaking news dulu. Menurut Dirjen Industri Kecil Menengah IKM, Kementerian Perindustrian, terdapat 20 juta penduduk Indonesia yang menggunakan hijab. Hal ini selaras dengan perkembangan industri fashion muslim 7% setiap tahun. Nah, tak heran kalau Asosiasi Perancang Pengusaha Mode Indonesia bermimpi dapat mengembangkan fashion muslim Indonesia tak hanya di dalam negeri, bahkan sampai tingkat dunia. APMI juga memulai kampanye industri busana muslim dengan roadmap 2015 busana muslim Indonesia sudah mampu menembus pasar ASEAN, 2020 mampu menembus pasar Asia, dan 2025 sudah menempuh pasar dunia. Welcome. Thank you ke kantor very TBF. much. Iya. For the berapa kali Udah time sering ya? sih ya. Jadi Khatiza ini memang sudah sering datang ke sini, sudah sering juga kerja sama kita, pernah juga handle one of our clients ya Kak. Yes, gitu. Nah, jadi hari ini kita akan nanya-nanya lah, interview Khatiza tentang dunia perstylingan hijab dan kawan-kawannya itu. Jadi boleh kita mulai? Boleh dong. Boleh ya. Oke. As a fashion stylist dan juga director nih Kak. Apa sih yang menginspirasi Khatiza tiba-tiba mau jadi fashion stylist, hijab stylist itu, dan juga director ini, kayak what is the moment yang bisa pengen nih gitu loh. Sebenarnya kalau pengen itu ya untuk memiliki bayangan menjadi Tiza yang sekarang ini of course gak ada. Tapi memang karena aku punya backgroundku adalah memang di fashion school, dari aku memang ambil SMK-nya pun tata busana, and then aku lanjutin di university-nya, terus abis itu aku ambil major-nya adalah fashion gitu. Jadi memang dibilang nggak punya bayangan, tapi nggak juga jauh-jauh dari apa yang selama ini ku pelajari gitu. Untuk ada di sekarang memang the first and main thing-nya ada di sekarang adalah ya menjalani aja. Terus in deep my work pada saat itu, pada saat aku pertama kali aku bekerja di fashion environment gitu loh. Terus lama-lama makin pasti deh semua, aku rasa semua lini pekerjaan juga seperti itu ya. Pasti waktu dan ya pasti bantuan Tuhan yang akan menggiring kamu, baiknya kamu ke arah mana dan bagaimana dan akan menjadi siapa gitu. Karena kalau aku tuh bukan tipikal orang kayak gue harus menjadi apa dengan jalan yang seperti apa. Aku bukan tipikal orang yang specifically kayak gitu, karena memang from my deepest heart aku kayak pengen memasukkan kuasa dan jalan Tuhan banget gitu di hidup aku gitu. Jadi karena aku yakin kalau aku seperti itu bakal lebih mudah jalannya. Dan inilah hasilnya, kayak ya udah aku ada di sekarang yang tanpa aku bayangkan, but I'm happy. You're happy? Yeah, I'm happy. You love doing your job. Yes, itu penting banget gitu. Sehingga jadi setiap kali mengerjakan sesuatu benar-benar with pure heart, and with maximum energy, dan juga blessing Tuhan sebenarnya itu. Apapun hasilnya ya, ngerasanya kayak yang ya udah emang bagus aja gitu loh. Dan akan selalu mencoba terus moving forward ya. Gitu. I see. Nah, tadi kan Khatiza mention ada fashion background nih. Tapi kalau setelah sekolah fashion, apakah Khatiza memang kayak my direction tuh emang mau styling, atau pernah sempat coba-coba hal yang lain juga Kak? Kalau di fashion memang aku lumayan mencari apa sih yang aku suka gitu. Jadi kalau dibilang mencari banyak hal ya memang iya. Beberapa kali aku mencoba as a designer, bahkan masuk ke teknis like tukang pola misalnya, pattern maker, atau kayak tukang jahit dan sebagainya gitu ya. Dan bahkan aku pernah mencoba aku jadi guru ya. Guru apa nih? Kayak one of the thing kayak yaitu pattern maker, dosen, ya. Guru pola atau apalah gitu. Aku udah pernah coba gitu. Terus seberjalannya waktu balik lagi kayak aku kok diarahkannya ke arah styling ya, dan bahkan sekarang aku kayak yang kok aku jadi juga hijab stylist ya gitu. Iya. Terus beberapa tahun aku kerjakan,
kok aku terus ada di sini dan tidak ada bayangan akan berhentinya kapan ya. Dan itu menurutku salah satu big signal kalau misalnya ya udah aku enjoy with this gitu. Jalan Tuhan juga Jalan yang tadi Tuhan, Kak jadi, Tiza bilang betul, di guide ya. Jadi kayak yang ya udah mungkin ini yang akan aku kerjakan, aku nggak tahu sampai kapan gitu. I see. Nah, ini kita lebih ngomong secara general nih Kak. You work in the fashion industry, tapi sebagaimana yang kita tahu saat mungkin kita pas masih muda ya, jalan kerja di fashion industry itu bukan jadi pilihan utama atau kayak hal-hal yang ada di pikiran orang tua kita gitu, kayak "Ma, Pa, aku mau masuk fashion school." Hah? Karena kayak pertama nggak konvensional, terus kayak udah penjurusan banget kan, kayak udah tata busana fashion school gitu kan. Nggak bisa kayak tiba-tiba udah belajar ke fashion school tiba-tiba aku kayak mau jadi dokter aja deh. Itu beda kan? Itu beda gitu loh. Nah, kalau dari aku sendiri kan aku juga dari fashion school nih. Jadi mungkin yang dipikiran orang tuh adalah kayak ini pekerjaan nggak konvensional, ini kayak susah untuk dimasukin gitu kan, karena ya very niche. Dan kalau di orang tua kita kan pikirannya tuh kayak ya kerjaan tuh ya lo dokter, lo engineer, lo lawyer, lo guru, pokoknya pekerja seni, pekerja art itu kadang kayak itu cuma hobi, ya kan? Pernah denger kayak kata-kata istilah-istilah gitu nggak Kak? Sering banget. How do you kayak handle that gitu sebenarnya sih? Kalau dari my family sih, maksudnya I'm grateful punya keluarga yang semuanya diserahkan pada anaknya gitu sebenarnya. Dan pada saat aku masuk SMK pun orang tuaku yang salah satunya mengidekan bahkan dan mendukung terus. Cuman memang tetap ada beberapa part yang ketika aku mau melakukan sesuatu pasti ketika aku mencoba untuk negotiate with them kan pasti ada aja yang kita aku mau ini, aku mau itu tuh pasti ada aja kan gitu. Dan mereka yang kayak untuk apa, buat apa, kayak misalnya salah satunya adalah papa aku itu awalnya bukan sedikit sih, memang melarang banyak melarang aku melakukan project-project yang berhubungan dengan marketing, misalnya kayak marketing tapi di fashion ya, misalnya kayak shooting, video, campaign, photoshoot dan sebagainya gitu. Karena menurut papa adalah ya kamu kan sudah papa mama sekolahkan bayangannya pasti kalau misalnya kita belajar di fashion, which is menjadi fashion designer kan pasti itu designer gitu. Punya brand biasanya bridal. Iya kayak misalnya betul banget. Padahal banyak banget kan. Kayak misalnya masak pasti harus jadi chef. Kayak gitu. True. Itu pairingannya parah banget tuh. Nah terus aku yang ya udah jalanin aja. Ya memang ada sedikit yang kayak tidak bilang, lakukan saja, diam saja. Kalau tidak ketahuan, tidak ada yang tahu. Iya, minta maaf. I'm sorry guys. Terus kayak yang karena gini, aku punya prinsip, aku melakukan ini dengan aku tahu resikonya apa, dan aku harus bisa memperbaiki dan decrease that risk. Makanya aku harus punya banyak jawaban atau jawaban terbesar yang ketika aku dapat masalah atau apa, aku bisa menghandle-nya by myself, or yaitu aku bisa menjelaskan pada orang tuaku atau dengan memang alasan yang emang reasonable banget atau dengan pembuktian. Nah ya gitu. Jadi aku melakukan semuanya yang dengan tidak bilang itu, membuktikannya dengan kayak yang ya udah aku ada sekarang. Dan akhirnya malah papaku yang gak syuting Mbak. Lucu hari ini gak ada foto. Mbak foto lagi kapan? Malah kayak gitu. Dan itu aku yang ada di sekarang tuh yang blessed banget, yang kayak oh my goodness. Ternyata aku udah ada di posisi sekarang, udah ada di waktu yang sekarang yang mana udah banyak yang aku tinggalkan kemarin itu, aku alami kemarin itu, yes or no-nya with my environment, with my family gitu. Jadi ya sekarang blessed banget sih. Iya. Tuh. Very nice loh kayak di support parents and everything. Kalau kayak kata orang tua aku, lo berani ngelakuin, lo berani tanggung jawab. Iya, tanggung jawabnya dan ya dengan with your own hasil yang memang kamu juga harus puas dengan itu gitu. Jadi maksudku jangan sampai kita sudah berkorban banyak hal, and then the resultnya nggak begitu, malah bikin kita yang sad kan. Aduh sayang. Bikin semangat kita juga wah parah sih, itu kan bisa bikin semangat kita
patah ya. Dan itu semangat tuh awal mulanya bukan dari siapa-siapa, bukan dari mana-mana, itu dari diri kita sendiri. Jadi kita memang, iya betul. Jadi memang harus kita yang maintain baik-baik dan harus tahu apanya. Aku penting banget untuk itu ya. Aku harus tahu diriku sendiri gitu. Take it or leave it itu penting banget untuk ya I think untuk our life gitu iya ya. Iya sih, sebenarnya harus kenal konsep diri sih. Betul, ya kan? betul. Jangan sampai memaksakan dan akhirnya kita sendiri yang scroll it up. Iya, true. Iya. Kacau. Nah ini kita ngomongin konsep diri. I think everyone in the art scene atau kayak fashion industry itu punya DNA-nya masing-masing. Betul. Seperti kakak misalnya stylist pasti punya DNA-nya masing-masing. Apa sih yang mungkin ngebedain kayak misalnya stylist kakak dan juga stylist orang lain gitu loh? Aku percaya banget ya tiap stylist punya kelebihannya masing-masing, punya ya apalagi punya taste-nya masing-masing. Dan balik lagi ya market pun melihat gak cuman as a stylist, melihat brand juga pasti kan ya sesuai marketnya juga gitu loh. Jadi memang ada as a stylist yang aku suka stylingannya dia, ada yang kok kayaknya nggak kurang ya, bukan atau bahkan dinilai kayak kurang bagus ya, padahal memang marketnya aja yang ya bukan seleranya gitu. Jadi aku percaya kalau masing-masing stylist, project, brand apapun itu yang berupa arts itu memang ada marketnya masing-masing. Jadi they have a plus di masing-masing personality lah gitu. Aku percaya itu. Dan aku salut banget sama stylist yang sekarang karena bisa mengeksplor dirinya sendiri sesuai dengan taste dan ya stylenya mereka. Iya, benar-benar terekspresikan dari dirinya sendiri. Jadi kita udah bisa ngeliat kalau misalnya kita mau bikin photoshoot itu kayak gini, pakai stylistnya ini. Kalau menurut aku ya, kalau dulu tuh susah banget kan. Stylist tuh hanya berupa pekerjaan, which is si stylistnya ini ya biasa aja. Jadi kita juga nggak bisa menilai bahwa bisa melakukan bisa memvisualisasikan apa yang kita mau atau enggak gitu. Kalau sekarang udah bisa tergambar, terlihat dari si visual masing-masing stylist gitu. Lebih mudah jadinya. I see. Tapi ini menurut aku ya, tapi selain kayak setiap stylist punya DNA-nya masing-masing, kreatif boardnya masing-masing, itu kan skillnya dia gitu kan. Tapi yang gak turut penting itu adalah attitude sebenarnya, karena the fashion industry is very small. Sekali kita buat salah, everybody will know. Everybody will know, calon clients kayak betul banget. Benar, bisa dikonfirmasi. Iya, itu betul sekali. Itu salah satu hal yang tadi pertama kali kamu tanyain, maksudnya apa sih yang kira-kira mungkin yang bisa aku sampaikan, kayak prinsip apa yang aku terus jalani sekarang ataupun sampai kapanpun untuk aku bisa percaya diri terus ada di industri ini. Ya itu salah satunya adalah attitude. Aku merasa bahwa aku berasal dari family dan parents yang ya insya Allah mendidik aku dengan baik ya. Jadi aku akan mempresentasikan diriku dengan baik pula, dengan ya berusaha menjadi well character, menebarkan vibe positif. Itu aja sih. Karena menurutku kalau untuk dari teknis dan taste itu masing-masing orang punya sendiri-sendiri gitu. Tapi kalau misalnya attitude, karakter kan sebenarnya ya secara generalnya kan harus baik ya nak ya. Budi pekerti yang baik. Nah ini kita moving on ke next question Kak. Kadang mungkin orang-orang tuh ngira stylist tuh cuman masang-masangin baju, masang-masangin hijab, pokoknya yang kayak stylist tuh kayak buat apa sih gitu. Mungkin ada beberapa pendengar kita yang kayak bingung tugasnya seorang fashion stylist tuh apa aja sih, dan kalau misalnya kerja sama klien itu tuh kayak apa sih Kak, kurang lebih gambarannya? Oke. Kalau dari secara teknis memang the first of all harus meeting dulu nih. Kita ngomong dulu nih. Ya, karena balik lagi ya, di sini harus bisa ngebedain antara fashion stylist yang memang bekerja untuk orang, bekerja dengan orang lain gitu as a employee and boss, dengan kayak memang project
project seni, project arts yang emang kita bisa mengekspresikan apa yang kita mau sendiri gitu. Ya, itu memang harus dibedakan partnya ya. Maksudnya kayak idealis yang memang nggak bisa sampaikan pada saat kita bekerja sama orang, ya udah harus mengalah gitu. Nah, dari meeting itu kita pasti harus langsung menyusun like a mood board, harus langsung action ya, nggak bisa yang selalu ngebahas tentang ide-ide dan kepanjangan, kelamaan, ya waktunya habis, nanti deadline-nya nggak sampai, nggak kejar gitu loh. Langsung ke mood board, dan di situ aku malah tipikal yang lebih baik makan waktu di timeline-nya mood board ini, karena bisa yang ada coming idea yang baru atau add-on atau yang cut atau apa gitu loh. Jadi memang disitulah yang biasanya aku taruh waktu yang paling lama. Nah setelah itu langsung turun lagi ke benar-benar kayak yang apa nih yang kita butuhkan, pairingannya apa, udah langsung yang seperti itu. Fotonya, kalau untuk fotonya di mana, modelnya siapa, nah itu udah harus langsung di list tuh gitu kan, biar tetap selaras dengan awal mulanya idenya ini apa. Karena kalau kelamaan juga pasti nanti idenya akan berubah jadi lagi tipis gitu kan. Akhirnya hanya untuk entertaining aja, sayang. Sedangkan menurutku ide itu untuk apalagi maksudnya kayak kalau misalnya kita mengerjakan project-project dari brand yang which is mereka untuk berjualan, itu banyak banget hal-hal yang harus dimasukin kayak misalnya gini, marketnya siapa, mau dijualnya waktunya harus berapa lama, yang kayak gitu-gitu bukannya dari foto tuh nggak diperlukan, itu juga perlu, hal-hal itu perlu, jadi masuk ke dalam. Misalnya ini daily, ya udah berarti jangan pakai model high end dong, seperti itu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh perlu banget. Kalau untuk menjadi fashion stylist butuh apa aja atau harus bagaimana sehingga bisa menjadi fashion stylist misalnya, harus tetap berpegang teguh dengan deadline. Karena balik lagi, bukan pekerja seni yang aku juga nggak mau bilang kayak as a art memang mengerjakan seni murni, ibaratnya mengerjakan seni-seni yang pure art itu tidak membutuhkan deadline gitu. Cuman aku merasa kalau misalnya orang-orang yang bekerja di bidang itu idealismenya ya masih tinggi gitu loh. Menurutku tetap harus di atas 50%. Cuman kalau misalnya balik lagi as a fashion stylist ataupun apapun itu di bidang fashion, apalagi ya apapun itu di bidang fashion, tetap punya deadline. Penting banget. Jadi itu harus tetap dikejar, jangan sampai ada overtime apapun ya, itu jangan sampai ada. Tapi in the end-nya tetap harus ngelihat lagi idenya apa. Ide tuh bukan cuma ide tema aja. Visualnya mana? Ya, tujuannya harus tersampaikan gitu. Message dari campaign ini atau apapun. Iya, ide jangan hanya berupa jazz ya. Temanya pokoknya apa nih? Kekinian, metropolitan, city look atau apa. Tapi tidak tersampaikan maksudnya. Iya, buat panas nanti kalau kan metropolitan panas sih, malah takutnya salah penyampaiannya. Bahaya ya jadinya ya. Salah kaprah ya. Orang kok ngeliat, aduh kok sunlightnya gitu. Iya kan? Berarti sampai ke teknis aja sebenarnya ide itu yang berupa abstrak, maksud dan tujuan untuk disampaikan itu tetap harus tersampaikan. Tetap harus turun ke teknis ibarat ya. Jangan sampai kayak hanya berupa ide terus ya udah kita butuhnya ini aja dengan asal gitu milih. Jangan sampai kayak gitu sih gitu. Makanya mungkin next stylist yang akan bermunculan tetap harus berpegang teguh dengan deadline, teknis-teknis yang kecil tapi penting, pada akhirnya penting, itu juga harus dipersiapkan secara matang. Harus difikirkan banget kayak apakah ada menimbulkan ya itu panas gitu itu, ya. Menimbulkan salah kaprah untuk orang-orang yang melihat. Benar. Oke, nah kalau Kak Tiza ini kan juga udah handle so many clients nih.
Amin. Emang udah banyak sebenarnya. Tapi boleh nggak sih sebutin gitu atau kayak kasih contoh beberapa klien yang udah Kak Tiza handle nih gitu. Nggak usah yang terlalu jauh kali ya. Kayak yang untuk Ramadan tahun ini aku itu bantu beberapa brand untuk their fashion show. Kayak misalnya salah satunya Heaven Light, and then Hai Lokal. Terus kalau aku juga pernah ngebantu Wearing Klambi as a stylist. Itu di tahun I think 2020 or 2021 itu deh. Brand-brand lainnya apa ya? Ya ada kayak misalnya kemarin banget aku ngerjain photoshootnya untuk brand Alira. Alira itu salah satu brand muslim yang memang specially menjual hanya baju-baju gamis kayak gitu. Jadi aku bantu photoshoot mereka kemarin. Persis kemarin banget. Persis kemarin. Makanya kita reschedule. Oh iya. Gak apa-apa, gak ada yang tahu kok. Gak ada yang tahu. Oh, besok juga aku besok juga. Apa? Besok ada apa? Besok aku juga bantu di photoshoot untuk brand Aska Label. Sama itu juga fokus di muslim wear juga, tapi lebih ke daily gitu. I see. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya. Tantangan yang terbesar nih yang Kak Tiza hadapi selama menjadi stylist itu apa sih Kak? Masing-masing project punya tantangan masing-masing. Besar kecilnya tergantung kalau menurut aku ya tergantung dengan kita. Siap tidak siapnya menerima apapun itu yang terjadi, mau itu positif atau negatif. Kayak misalnya gini, aku menempatkan diri tantangan itu sebagai sama halnya sebagai kayak pujian. Jadi memang hal yang memang nggak disangka-sangka kan. Which is kalau kamu dipuji sama orang kan nggak disangka-sangka kalau kamu dipuji. Cuman kan that positive way gitu. Tapi negatifnya adalah si tantangan itu sendiri. Karena kalau tantangan tuh ya kita pasti merasa kayak aduh bisa nggak ya ngelaluinnya, jawabannya apa ya, jalan keluarnya seperti apa ya gitu kan. Kalau kita merasa kayak berangkat dari rumah oke, apapun yang terjadi gue siap menghadapinya, harus siap dan harus bisa menyelesaikannya. Aku yakin kayak ya semuanya akan bisa dilalui aja dengan baik gitu loh. Dan balik lagi ya, dengan pikiran yang jernih, harus tenang, itu menurutku salah satu kunci banget kalau kita mau menyelesaikan suatu masalah. Justru dan menyelesaikannya bukan dengan masalah baru gitu. Iya kan? Bener-bener. Pernah merasakan kan? Yang penting ada jalan keluarnya. Betul. Itu dia. Jadi tantangan aku rasa kalau misalnya kalian berangkat dari rumah dengan siap, udah ready, apapun yang terjadi kamu pasti akan bisa ngelaluinnya. Aku rasa pasti bisa dilaluin sih. I see. Apapun itu. Karena kita kan bekerja, maksudnya ya tetap bekerja which is dengan orang lain, untuk orang lain gitu kan. Jadi kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi dari pihak di luar kita gitu. Jadi aku rasa dari diri kita sendiri yang harus bisa nyesuaiin hal itu sih. True. Nah, ini kan kayak tadi Kakak mention ada yang sempat kerja in-house, sempat kerja freelance. Kalau di fashion industry itu kan kita ketemu banyak orang. Tiba-tiba fotografernya baru lah, MUA-nya baru, modelnya baru, klien baru, semua gini. Gimana sih caranya Kakak bisa handle nih kayak client relation, tetap baik sama mereka gitu? Itu gimana Kak? Balik lagi ke yang masalah good character and budi pekerti. Itu maksudnya kayak udah bisa banget ngehandle segala hal yang berurusan dengan siblings. Kalau menurut aku ya relation gitu. Karena dengan kita yang memang tulus mau baik dari hal yang kayak menjaga silaturahmi dengan baik, ingin mengerjakan pekerjaan kita dengan baik, itu aja tuh menurut aku pasti dikasih jalan kayak ya udah semua akan baik-baik aja. Nggak akan tiba-tiba dikasih sesuatu something happen yang di luar mind blowing gitu kayak nggak mungkin sih. Kayak kan orang lain juga kalau misalnya kita mau kerja sama orang lain kan orang lain juga pasti yang kayak udah tahu gitu kan gitu. Hanya di itu aja sih prinsip budi pekerti yang baik gitu ya. Pasti kan kita
welcoming. manner, Iya welcoming itu sih ya, balik iya. lagi. Cuman di itu aja bilang kayak terima kasih, permisi, gitu tolong, kayak basic mau- manner sebenarnya. Iya, dan kan maksudnya kita sebagai orang Indonesia dan siapapun itu yang memang tahu hal-hal baik juga nggak mungkin yang kayak misalnya ngechat klien tengah malam kayak gitu Yeah, untuk right. menanyakan is it okay or not kayak gitu kan, simple as that gitu. Dan kayak baru ketemu apa kabar kayak gitu aja Iya, sih sebenarnya iya, yang aku lakuin. Nggak ada yang harus gimana harus apa harus kayak saya kayak aku harus mengirim sesuatu kepada klienku yang ini setiap 2 minggu sekali gitu. Nggak ada juga. Bener-bener. Nggak. Nyogok kayak itu. Iya. Bukan dari aku. Gitu sebenarnya. I see. Cukup itu aja. Dan ini the last thing adalah yaitu harus membuat mereka service ya, harus mereka puas. Ya. Memang kita harus mengerjakan apapun yang menjadi tanggung jawab kita yang sudah dipercayakan gitu ya, harus dengan baik dan harus dengan maksimal di setiap proyek apapun. Gitu. Apalagi kalau misalnya yang seperti aku kan mungkin ya sama yang bekerja di industri seperti ini pasti kan mengerjakan proyek ya short project gitu kan. Yes. Kadang kayak udahlah project ini selesai aja, ntar juga ada project aja. Menurutku nggak ada yang kayak gitu. Semua project sangat penting, sangat penting, harus dikerjakan dengan semua sangat maksimal. Semua bobotnya sama, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Misalnya aku bisa kasih contoh, ketika aku memakaikan hijab kepada siapapun, which is misalnya dengan artis ataupun yang tidak artis, as a maybe extras di lokasi syuting atau apa gitu. Yang aku lakukan, treatment yang aku lakukan sama, Equal ya. equal. Cara aku mementul misalnya pasang pentul, aku memakaikan hijab siapapun itu sama. Nggak akan kayak misalnya ketika aku memakaikan hijab kepada seorang artis, aku pelan-pelan banget. Ketika aku misalnya sama ya udah extras aja nih apa segala macam, misalnya aku kasar atau aku tusukin gitu kan, nggak mungkin. Tetap sama gitu. Itu salah satu contoh aku menyayangi pekerjaan aku dengan sangat teramat sangat gitu. Iya. Justru disitulah aku menghormati diriku sendiri yang udah ada di industri ini. Karena yang struggling di industri ini kan aku. Iya. Hanya aku yang ngerasain gitu kan. Jangan sampai aku ya itu dia ngerusak apa yang udah aku kerjain juga. Gitu. I see. Gitu deh. Nah, ini lebih kayak ke mungkin sosial media sekarang ya, dengan kayak Instagram dan TikTok. Akses kita ke foto dan video itu kan lebih mudah ya. Ya. Dan jadi sekarang pekerjaan kayak fashion stylist itu atau kayak creative director lah itu kayak udah cukup banyak mainstream dan diminati. Ya. Ada beberapa orang yang mungkin kayak I'm a fashion stylist gitu, tapi sebagai stylist kakak yang sudah lama di industri fashion, sebenarnya tolak ukur someone bisa dikatakan seorang stylist itu apa sih sebenarnya? Bingung ya? Karena balik lagi ya, industri fashion tuh bukan yang semata-mata hanya bergerak di art aja, atau bukan bergerak di bisnis aja misalnya. Yeah. Jadi memang ya berjalan di dua lini tersebut gitu. Jadi menurutku kalau misalnya dibilang aku tuh taste-nya udah oke banget menurutku gitu kan, atau aku udah punya market yang suka sama taste aku gitu, tapi balik lagi di bidang bisnisnya belum berjalan, belum berkarir, belum ya itu mengerjakan project-project yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan marketing or market, atau memang berhubungan dengan klien which is brand atau apa. Itu juga menjadi pertanyaan ya. Sudah menjadi fashion stylist kah gitu, atau balik lagi sudah mengerjakan project-project styling, project-project yang membutuhkan styling gitu ya, pasti kan pada saat itu udah menjadi as a fashion stylist di project itu gitu kan. Tapi kok di hidupnya kok tidak ada warna gitu, kok kayaknya biasa aja. Mungkin bisa menjadi mungkin mereka bisa menjawab dengan ya kan aku fashion stylist hanya pekerjaan aja, aku membuat orang-orang cantik, tapi
tidak dengan aku misalnya gitu. Kalau aku kan ya udah senyaman diriku aja. Oke, it's okay gitu. Cuma maksudku kayak untuk aku pribadi, aku merasa balik lagi ya, karena fashion itu adalah bagian dari otak kanan otak kiri kayak gitu kan. Ada part-part di mana ada hint fashion itu as a art. Jadi harusnya bisa juga diekspresikan ke diri sendiri, bisa orang lain lihat gitu ya. Karena ya image ourselves kan penting. Jadi harus, menurutku kalau bisa disebut fashion stylist, memang untuk aku ya bisa berjalan di dua lini tersebut. Memang sudah berkarir dan memang dari dirinya sendiri bisa mengekspresikan bentuk seni apa yang bisa dia masuk visualkan ke karya itu ya. Iya, ke karya itu, ke arah fashion ya gitu. Iya, I see. Gitu deh. Okay. Jadi harus balance. Balance artinya antara si fashion dan juga bisnisnya itu ya. Iya, pokoknya dirinya sendiri as ya taste selera dan pengetahuan seni, pokoknya apapun yang berasal dari diri masing-masing menjadi pekerjaan akan menjadi karya gitu. Dan menghasilkan uang. Itu penting. Iya, penting tapi anggaplah menjadi bonus ya. Tetap harus maksimum dulu energinya. True. Jangan kayak mau melangkah sedikit melakukan sesuatu, tar sebentar di count dulu. Jangan dong. Terlalu perhitungan tuh juga sebenarnya limit ourselves sebenarnya. Betul. Berharapnya sih gitu. Cuma balik lagi, kan tolak ukur kita menghargai diri kita sendiri mau seperti apa dan bagaimana kan beda-beda gitu. I see. Oke, nah ini the last question. Oh my goodness. Gak kerasa kan? Gak kerasa. Dong. Kerasanya hanya di tenggorokan mungkin ya. Apa kamu minum dulu? Thank you very much. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Untuk teman-teman fashionpreneur di rumah yang pengen mungkin jadi stylist gitu, dari kakak ada nggak sih misalnya kayak saran atau kayak tips dan trik? Sekarang tuh udah mudah banget kan sih sosial media itu, parah. Jadi kamu yang emang pengen jadi fashion, aku aja banyak kok beberapa klien yang memang kontak aku beneran dari DM kayak gitu-gitu. Jadi jangan takut, mulai aja dari sekecil apapun itu. Jangan hanya menjadi sebagai niat aja di kepala atau di hati, tapi memang diekspresikan, dilakukan. Misalnya sesimpel kayak ya udah kamu live mix and match di your private Instagram mungkin gitu kan bisa. Terus misalnya udah seperti itu, nanti naik levelnya, dikasih ads untuk video-videonya, which is akan lebih banyak lagi orang bisa nonton kayak gitu sih. Jadi intinya kalau untuk mulai itu kata kerja menurutku ya. Jadi memang harus dikerjakan dengan aktivitas yang nyata gitu. Nah ini kan udah nih pertanyaan-pertanyaan kayak interviewnya lah. Sekarang kita ada segmen namanya quick question. Oke. Jadi itu kayak kok aku deg-degan. Quick itu kenapa ya? Ini kayak this or that gitu lah basically. Yes. Jadi kayak gak usah dipikirkan, jawab saja secara cepat. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Hijab motif atau hijab polos? Wow, sulit pertanyaannya ya ternyata. Kembali lagi ke stylingan kita hari-harinya gimana. Untuk yang ini tuh harus salah satu banget ya. Tapi dijelasin mungkin boleh. Oh boleh ya. Kalau untuk styling memang balik lagi ke style masing-masing. Atau kayak hari ini kita occasionnya mau kemana, mau seperti apa. Tapi untuk aku pribadi, aku lebih memilih untuk aku pribadi. Aku pakai ya seperti dilihat. Aku memang anaknya black lover parah, jadi kayak ya udah hitam polos gitu. Untuk yang sehari-harinya memang suka pakai outfit yang colorful and then udah print motif gitu ya, menurutku sebenarnya memang hijab polos gitu. Tapi yang pengen tetap ada statement dengan aparel yang polos ya of course pakai hijabnya motif gitu. Tapi jujur kalau aku nggak punya hijab motif. Polos hitam banyak ya? Polos hitam banyak. Ada nude? Nggak punya juga. Oh hitam aja? Hitam cukup. Ada yang motif ada. Tapi tetap apa grey? Nggak ada juga.
Oke, itu bentuk dari pemegang prinsip yang baik sebenarnya. Minimalism. Minimalism punya hijabnya cuma 3, aku kayak 20 tapi hitam semua. Itu baik kalau dicuci sih. Itu semua sama. Iya gitu, itu maksudnya jadi karakter sebenarnya. Iya. Padahal maksudnya kok karena aku Personal branding. sizingnya tidak minim size ya. Jadi kayak aku merasa kayak orang itu sangat menjadi ilusi yang baik buatku. Gitu sih sebenarnya awal mulanya. Simple reasonnya. Biasanya aku juga hitam semua sih. Nih kayak hari ini mau ada warna dikit. Iya. Karena aku udah tahu kan aku pasti hitam. Iya, jadi kayak takutnya kalau misalnya samping-sampingan, nih kok hitam-hitam kayak kultis gitu. Iya. Benar. Oke. Ini jadi ngobrol banget Iya, guys. Ini next question. Outfit senada atau color block? Ini aku jawab pokoknya dari aku dulu ya. Personal ya. Senada. Seperti yang dilihat. Senada. Karena gini, tapi aku nggak menyalahkan si style color block dong pasti. Aku pun mungkin ada beberapa occasion yang aku pengen tiba-tiba color block gitu kan. Tapi ngelihat dari cuaca di Indonesia, apalagi di Jakarta ya, yang mostly panas. Jadi kalau misalnya colornya itu membuat kaget, itu bikin kayak tambah yang silau. Aku kasihan partnernya yang bersama orang itu gitu. Tapi kalau misalnya yourself, it's okay, nggak ada salahnya, asli nggak ada salahnya. Dan maksudnya apapun itu tetap ada nilai seni, nilai indahnya. Jadi do it. Yeah, true. And if it makes you happy, do it. Dan intinya apapun yang kamu pakai harus kamu seneng karena harus berfungsi. Fungsinya sebenarnya menurutku ya, baju dan apapun yang kamu pakai itu fungsinya simple, bikin kamu percaya diri aja. Confident tuh harus confident. Jadi kalau misalnya kamu udah ngerasa kayak kayaknya aku ada rasa gimana ya sama rok yang aku pakai, jangan dipakai. Iya. Gitu. Ganti aja daripada kamu jadi malah salah bertingkah laku di luaran sana hanya karena kamu nggak convert to your things. Jadi mending diganti aja. Gitu. I see. Oke, next question. Yes. 3 hal yang wajib dibawa sama Khatiza kalau ke lokasi syuting. Oke. Jarum pentul, of course. 1. Steamer. 2. Apa lagi? 1 lagi ya. Myself. Membawa dirinya sendiri. Paling penting dong kalau misalnya saya sendiri. Apapun yang aku bawa ya. Kalau misalnya akunya nggak ikut kan, bahaya ya. Oke, ini next question. Minuman atau makanan favorit Khatiza kalau lagi overtime? Kopi. Martabak telur nggak pizza? Kopi. Misalkan beli kopi aja cukup. Kopi aja cukup. Karena aku pribadi, semakin aku banyak makan, semakin aku ngantuk. Oh, kita butuh stay awake di overtime iya, itu. Iya. Kan udah di highlight tuh. Oh iya, overtime. Jadi tambah pakai kuning biasanya. Ya udah itu di underline. Di underline lagi. Parah. Aduh, next quick question terakhir. Yep. Kalau ke lokasi syuting, biasanya naik apa favoritnya? Oke. Kalau aku lagi full team with my staff. Itu berapa ini biasanya? Aku tuh alhamdulillahnya aku punya koleksi. Mungkin nanti bisa diselipkan koleksi hijabku. Boleh. Itu alhamdulillah sampai detik ini bisa dibilang masih full color. Jadi maksudnya kayak komplit warnanya, turunan warnanya komplit. Which is kalau untuk penggambaran sebanyak apa? Pisis coba Kak. Kamu ukuran koper Eropa tahu kan? Iya tahu. Aku punya 4 dan itu isinya hijab semua. Digulung-gulung gini kan? Digulung-gulung. Aku susun color turunan colornya. Jadi kalau misalnya aku memang lagi mengerjakan yang aku butuh semua anak-anakku itu, ya of course harus pakai mobil, Gokar atau kayak nyetir sendiri. Tuh. Untuk lately ya aku menyetir sendiri membutuhkan energi lebih. Capek bun. Jadi mungkin gokaran itu best sih gitu. Cuman kalau misalnya yang aku tahu kayaknya aku after work aku mau kemana gitu, yang masih sempet mau kemana-mana, mungkin aku oke lah
aku lalui dengan semua kemacetan itu, aku bawa mobil. Cuman kalau misalnya memang kayaknya udah rush banget bobot kerjanya, udah bisa kan kita bisa ukur gitu ya, aku naik gokar. Dan kalau misalnya memang membutuhkan yang item-item kecil, aku nggak apa-apa naik Gojek. Karena jujur dari dalam hati aku sangat cinta naik motor. I love Gojek. Asli, cepat. Adem guys. Ya tetap sih sunblock ya, cuman SPF 50 harus gitu. terus. Oke. Udah nih pertanyaannya. Oh my god. Mungkin bisa kita lanjutkan di after. Mungkin ada. Kayaknya masih banyak nih harus kita bahas. Aja. Cuman kalau ngobrol-ngobrol ya behind the scene aja. Oke, guys. Nah, jadi gini aja nih Kak Tiza ya pertanyaan-pertanyaannya. Thank you so much lo udah datang. Sama-sama. Duh, semoga jawaban-jawabanku ada yang bisa berguna ya. Itu aja sih yang aku harapkan. Oke, Fashionpreneur. Thank you so much for listening and watching us. Kita berjumpa lagi di episode minggu depan. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much. As always, thank you for listening to TBF Podcast. And don't forget, fashion is nothing without its ecosystem. If you enjoy our show, please rate and review us on Spotify. And don't forget to share. Find more about us on Instagram at TBF Consultant, where you can also join our community and receive any information regarding our services as well as upcoming events. Our website, tbfconsultant.com. You can also tell us on what do you want to hear on our next episode. This podcast was created by TBF Consultant and is a product of the Bespoke Fashion Consultant.